Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arga Devi Dinan Putra dari kelas D3 Teknik Informatika B dengan NRP 31225037. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai apa itu Docker dan Kubernetes. Kita mulai dengan apa itu Docker terlebih dahulu. Docker Docker adalah platform open source yang memungkinkan pengembang untuk membangun, menguji, dan mendistribusikan aplikasi dengan cepat. Docker mengemas perangkat lunak ke dalam unit standar yang disebut kontainer yang memiliki semua yang diperlukan perangkat lunak agar dapat berfungsi. Dengan menggunakan Docker, Anda dapat dengan cepat menerapkan dan menskalakan aplikasi ke lingkungan apapun dan yakin bahwa kode Anda akan berjalan. Kita tadi sempat sedikit menyinggung terkait kontainer. Kontainer sendiri adalah wadah yang menggabungkan kode aplikasi, dependensi, dan konfigurasi yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi dengan konsisten di berbagai lingkungan. Selanjutnya, adapun komponen-komponen dari Docker antara lain yaitu yang pertama, Docker Image. Docker Image adalah kumpulan file yang berisi informasi untuk membangun sebuah kontainer. Lalu ada Docker Container yang merupakan environment untuk mengemas aplikasi yang mencakup sistem tools, library, code, runtime, dan konfigurasi. Lalu untuk komponen selanjutnya ada Docker Client yang merupakan tempat user mengirim komen seperti Docker run, build, dan pull pada Docker daemon. Lalu ada Docker Engine REST API yang merupakan komponen yang bisa diakses klien melalui HTTP untuk berinteraksi dengan Docker daemon. Lalu ada Docker daemon yang merupakan tempat untuk mengelola Docker image, container, network, dan volume. Daemon sendiri menyediakan command line interface atau CLI sisi klien agar user dapat berinteraksi dengan daemon lewat Docker API. Docker daemon berfungsi untuk menerima request dari Docker API yang akan diproses selanjutnya oleh sistem. Selanjutnya yaitu Docker host adalah komponen yang bertugas menerima perintah dari Docker client dan menyediakan environment untuk menjalankan aplikasi. Lalu ada Docker Registry yang merupakan tempat untuk menyimpan Docker image yang kemudian akan memberikan output sesuai dengan perintah yang diberikan. Lalu untuk komponen Docker yang terakhir adalah Docker Hub yang merupakan layanan yang dapat digunakan untuk berbagi kontainer image. Lalu kapan sih kita perlu menggunakan Docker? Kita perlu menggunakan Docker ketika kita ingin membangun dan menjalankan distribusi arsitektur microservice. Lalu untuk menjalankan banyak workloads pada hardware yang sama. Lalu juga bisa ketika kita ingin membangun sistem pengolahan data dengan skalabilitas tinggi. Dan yang terakhir kita dapat menggunakan Docker ketika kita ingin membuat platform yang dapat sepenuhnya dikelola oleh developer. Lalu untuk cara kerja Docker sendiri yaitu Docker bekerja sebagai sistem operasi bagi kontainer. Docker diinstal pada setiap server dan menyediakan komen sederhana yang bisa kamu gunakan untuk membuat, memulai, dan menghentikan kontainer. Docker bekerja dengan arsitektur client server. Klien akan berinteraksi dengan Docker daemon yang bertugas untuk menjalankan, mendistribusi, dan membuat kontainer. Docker client dan daemon dapat berjalan pada sistem operasi yang sama. Lalu Docker daemon dan client berinteraksi menggunakan Docker Engine REST API. Docker daemon akan menerima request client dari API yang diakses oleh klien melalui HTTP. Lalu apa sih keuntungan ketika kita menggunakan Docker? Adapun keuntungan Docker yang dapat kita peroleh adalah yang pertama, portabilitas. Docker memungkinkan aplikasi berjalan di berbagai lingkungan dengan konsisten, termasuk mesin fisik, virtual mesin, dan cloud. Lalu keuntungan yang kedua, skalabilitas. Docker memungkinkan Anda dengan mudah menambah atau mengurangi jumlah instance aplikasi
berdasarkan kebutuhan beban kerja. Lalu ada keuntungan efisiensi, yaitu kontainer Docker sangat ringan. Beberapa kontainer dapat berjalan pada satu host dengan menggunakan sumber daya yang lebih sedikit dibandingkan dengan mesin virtual. Lalu keuntungan terakhir yaitu reproduksibilitas. Dengan menggunakan Docker Image, Anda dapat memastikan bahwa aplikasi Anda berjalan dengan konfigurasi yang sama di berbagai lingkungan. Lalu adapun ekosistem Docker, yang pertama Docker Compose. Docker Compose adalah alat untuk mendefinisikan dan menjalankan aplikasi multi kontainer dengan menggunakan file YAML yang mudah dibaca. Lalu ada Docker Swarm. Docker Swarm adalah alat untuk mengelola klaster Docker yang terdiri dari beberapa mesin host. Lalu ekosistem yang terakhir adalah Kubernetes. Docker dapat digunakan sebagai runtime container dalam klaster Kubernetes yang populer untuk mengelola dan orkestrasi aplikasi kontainer. Nah, tadi kita sedikit menyinggung terkait Kubernetes. Sekarang kita akan lebih jauh untuk mengenal Kubernetes itu sendiri. Kubernetes adalah platform open source yang digunakan untuk mengelola dan mengotomatiskan aplikasi yang berjalan dalam kontainer. Kubernetes menyediakan solusi untuk penyebaran, skalabilitas, pemulihan otomatis, dan manajemen konfigurasi aplikasi. Adapun arsitektur dari Kubernetes antara lain yaitu POD. POD sendiri adalah unit dasar dalam Kubernetes yang berisikan satu atau beberapa kontainer yang berbagi sumber daya dan jaringan. Lalu ada replication controller yang berguna untuk mengatur replika POD untuk memastikan ketersediaan dan skalabilitas aplikasi. Lalu ada node yang merupakan mesin fisik atau virtual yang menjalankan kontainer dan menjadi bagian dari klaster Kubernetes. Lalu ada service yang merupakan abstraksi yang memungkinkan aplikasi untuk berkomunikasi antara POD di dalam cluster. Dan yang terakhir ada kubelet. Kubelet adalah agen yang berjalan pada setiap node dan bertanggung jawab untuk menjalankan POD. Lalu adapun keuntungan menggunakan Kubernetes antara lain yang pertama, service discovery and load balancing. Kubernetes bisa mengekspos kontainer yang digunakan dengan nama DNS atau IP address server sendiri. Ketika traffic berada di kontainer besar, aplikasi ini secara otomatis bisa melakukan load balancing traffic atau penyeimbang beban serta distribusi traffic. Dengan demikian, aplikasi yang dijalankan bisa stabil. Lalu yang kedua ada self-healing. Adapun Kubernetes dapat merestart kontainer yang gagal, mengganti, serta memastikan kontainer yang sudah tidak bisa menanggapi request, serta tidak mungkin memberikan adanya traffic ke kontainer hingga kontainer benar siap dalam menerima request. Lalu ada automated rollouts and rollbacks. Deployment dapat menggunakan jenis file YAML, dengan demikian bisa mendeskripsikan dahulu deployment yang diinginkan. Anda dapat menggunakan jenis file YAML agar dapat melakukan deployment lain serta untuk merubah deployment yang sudah ada. Lalu keuntungan yang terakhir ada secret and configuration management. Kubernetes memiliki kelebihan yaitu dapat menyimpan data sensitif yang Anda miliki, misalkan password, SSH keys, dan auth token. Lalu berdasarkan materi yang sudah kita pelajari bersama-sama dapat kita simpulkan bahwa dengan Docker, pengembang dapat membangun dan mengemas aplikasi dengan mudah. Sementara Kubernetes memungkinkan penyebaran dan manajemen aplikasi yang efisien dalam skala yang besar. Kombinasi dari kedua platform ini memungkinkan pengembangan dan pengelolaan aplikasi yang lebih cepat, lebih efisien, dan lebih dapat diandalkan dalam lingkungan modern yang dinamis. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.